Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana awal mula Ted dan Bee nekat memperluas sebuah lubang kecil di dalam gua yang mereka temukan. Selama proses itu mereka mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan menakutkan. Mulai dari suara gemuruh keras, suara batu yang saling bergesekan, sampai teriakan misterius yang menggema dari dalam gua. Di akhir video sebelumnya, Ted dan Bee akhirnya berhasil memperluas lubang di dalam gua hingga kira-kira sebesar ini. Melihat hasilnya, Ted ingin mencoba apakah tubuhnya bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Namun ketika ia mencoba, ternyata tubuhnya masih terlalu besar untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Ya wajar saja, lubangnya memang hanya seukuran seperti itu, sedangkan tubuh manusia cukup besar. Akhirnya Ted mencoba cara lain, yang memposisikan kedua tangannya ke depan kepalanya, seperti posisi orang yang akan berenang. Lalu perlahan menyusup ke dalam lubang tersebut dengan menggerakkan kaki dan bahunya agar dia bisa berjalan maju. Dengan teknik tersebut, Ted akhirnya berhasil masuk dan mulai merangkak ke dalam gua tersebut. Ted masuk lebih jauh untuk melihat seberapa jauh mereka bisa bergerak. Jika kalian merasa situasi ini adalah situasi yang menyeramkan dan berbahaya, kalian tidak salah. Bayangkan saja, berada di ruang sempit seperti itu, hampir tidak bisa bergerak dan dikelilingi batu-batu yang tajam. Ted menjelaskan dalam jurnalnya bahwa setiap kali dia menggerakkan tubuhnya, ada selalu resiko dia akan terluka oleh batu-batu tajam yang ada di gua tersebut. Ia juga membayangkan sesuatu yang cukup mengerikan. Menurutnya, di ruang sempit itu yang menyentuh punggungnya adalah sebuah gunung dan yang menyentuh dadanya adalah sebuah bumi. Jika saja terjadi sedikit pergerakan pada gunung atau bumi tersebut, mungkin karena gempa atau hal lainnya, tubuhnya bisa saja hancur terjepit. Pikiran seperti itu mungkin akan membuat kebanyakan orang berhenti menjelajahi gua. Tapi anehnya, dalam jurnalnya, Ted justru menulis bahwa hal itu membuatnya semakin bersemangat. Mungkin Ted ini memang orang yang cukup aneh. Setelah mencoba sejauh mana ia bisa merangkak, Ted akhirnya keluar kembali dan merasa bangga dengan pencapaian mereka. Jika dibandingkan dengan kondisi awal lubang tersebut, kemajuannya memang sangat besar. Dari lubang yang awalnya hanya bisa dimasuki oleh tangan, kini sudah bisa dimasuki oleh seluruh tubuh, meskipun dengan susah payah. Hari itu, mereka pulang dengan perasaan yang sangat puas. Waktu pun berlalu dan rutinitas mereka kembali seperti biasa. Namun, kali ini mereka memulai mempersiapkan sesuatu untuk menjelajahi lubang tersebut lebih jauh dan lebih baik lagi. Mereka memikirkan cara menghancurkan batu-batu yang mungkin berada jauh di dalam lubang gua tanpa harus melangkah lebih jauh sambil membawa peralatan berat seperti palu. Karena jelas hampir mustahil membawa alat-alat seperti itu dalam posisi merangkak di ruang yang sangat sempit. Akhirnya, mereka membuat alat seperti tombak panjang yang bisa digunakan untuk mendorong dan menghancurkan batu-batu dari jarak jauh. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 2001, Ted berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meninggalkan gua tersebut sebelum berhasil menembus jalur tersebut hingga ke ujungnya. Setelah membersihkan beberapa batu dalam lubang, Ted kembali merangkak masuk dengan teknik merangkak barunya. Meskipun lubangnya sudah sedikit lebih besar dibanding sebelumnya, namun ruang itu tetaplah sangat sempit. Ted harus menggunakan jari-jari kakinya untuk mendorong tubuhnya ke depan, sementara lutut dan bahunya digunakan untuk bergerak maju. Selama ia merangkak, Bee terus memberikan semangat dari luar. Bee sendiri tidak mungkin masuk ke dalam lubang tersebut karena ukuran tubuhnya yang terlalu besar. Akhirnya setelah berbulan-bulan berusaha keras, Ted berhasil keluar dari ujung lubang itu dan masuk ke sebuah ruangan gua baru yang sangat misterius. Sebuah gua yang kemungkinan belum pernah dijelajahi siapapun sebelumnya. Setelah itu mereka merayakannya dengan penuh kegembiraan. Bee kemudian mengirimkan helm dan senter kepada Ted melalui lubang tersebut menggunakan tombak panjang yang mereka buat. Karena saat merangkak, Ted tidak bisa membawa perlengkapan tersebut. Setelah semua perlengkapan sampai, Ted akhirnya bisa melihat seperti apa sebenarnya gua yang mereka temukan itu. Ia melihat lorong panjang dengan langit-langit rendah dan kegelapan yang seolah tidak ada ujungnya. Dipenuhi adrenalin dan rasa penasaran, Ted ingin langsung menjelajahi gua tersebut. Namun sebelumnya, ia berdiskusi dulu dengan Bee. Mereka sadar bahwa jika sesuatu terjadi pada Ted di dalam sana, Bee tidak akan bisa menolongnya. Akhirnya, mereka membuat sebuah kesepakatan. Ted akan menjelajah selama 30 menit sambil sesekali berteriak memberi kabar kepada Bee. Jika setelah dari setengah jam Ted tidak kembali, Bee diminta untuk mencari bantuan atau setidaknya mempersiapkan upacara pemakaman.
Ted pun mulai menjelajah lebih jauh. Awalnya ia masih bisa mendengar suara B dari kejauhan, namun semakin jauh ia berjalan, suara itu perlahan menghilang. Ia memperhatikan bahwa gua ini tampak benar-benar alami, seolah belum pernah disentuh oleh manusia. Dan memang belum pernah disentuh oleh manusia. Ia terus berjalan sampai akhirnya menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di dekat dinding gua itu, ia melihat sebuah batu berbentuk oval yang berdiri tegak. Bentuknya cukup aneh untuk berada di tempat seperti itu. Namun, dalam jurnalnya, Ted menuliskan bahwa hal tersebut sebenarnya masih mungkin terjadi secara alami. Di dekat batu itu juga terdapat jalur menuju ruangan gua yang lain. Ted lantas melanjutkan perjalanannya, tetapi tiba-tiba ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Perasaan itu membuatnya teringat pada suara teriakan misterius yang pernah mereka dengar saat memperbesar lubang itu sebelumnya. Kind of looks like it's leaning against the wall. It's opening up. Karena firasat buruk itu, Ted akhirnya memutuskan untuk kembali. Sebelum pulang, ia sempat mengambil beberapa foto. Saat itulah ia melihat sesuatu di dinding gua yang sangat-sangat aneh. Sebuah gambar seperti hieroglif. Ia melihat gambar orang-orang yang berdiri di bawah simbol-simbol aneh, seperti menggambarkan sebuah ritual. Oh. Wait, what is that? It's an hieroglyph. Setelah itu, Ted kembali ke lubang tempat ia masuk dan menceritakan semua temuannya kepada Bee. Keduanya pun menjadi sangat penasaran, namun perjalanan kembali ternyata tidak lebih mudah. Merangkak keluar dari dinding lubang itu sama sulitnya seperti saat masuk. Ketika Ted sedang berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga dan bernafas, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam gua. What was that? Suara itu terdengar sangat pelan namun sangat jelas, seperti sebuah batu yang bergesekan dengan batu lainnya. Ted langsung terdiam dan mencoba mendengarkannya lagi, namun suara itu tidak terdengar lagi. Akhirnya ia melanjutkan merangkak keluar. Setelah berhasil keluar, Ted tidak menceritakan suara itu kepada Bee, namun ia teringat bahwa Bee sebelumnya juga pernah mendengar suara yang sama. Beberapa hari kemudian, Bee menemukan seseorang yang bisa membantu mereka dalam ekspedisi berikutnya. Orang itu bernama Joe. Tentu saja itu bukan nama aslinya, hanya nama samaran untuk melindungi identitasnya. Mereka membutuhkan orang tambahan karena rencana berikutnya akan jauh lebih besar. Namun lokasi gua tersebut tetap dirahasiakan dari Joe. Ia hanya diberi informasi-informasi yang diperlukan untuk membantu ekspedisi. Joe juga diminta berjanji untuk tidak membocorkan apapun tentang gua itu sebelum Ted dan Bee mengumumkannya sendiri ke publik. Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk mencegah orang-orang penasaran datang tanpa memahami bahaya gua tersebut. Dan yang kedua adalah agar mereka bisa menjelajahi lebih dulu sebelum orang lain secara sepuas-puasnya. Akhirnya, pada tanggal 14 April 2001, Ted dan Bee dan Joe kembali ke gua itu. Ketika Joe melihat hasil kerja Ted dan Bee pada jalur yang mereka buat, yang mereka sebut makam Floyd, ia sangat terkesan. Selain berpengalaman dalam menjelajah gua, Joe juga memiliki tubuh yang jauh lebih kecil dibanding dengan Ted. Jadi, jika Ted saja bisa masuk ke lubang tersebut, maka Joe seharusnya bisa masuk dengan lebih mudah. Mereka pun membuat sebuah rencana. Joe akan masuk terlebih dahulu, kemudian Ted akan menyusulnya. Mereka akan menjelajah gua selama 2 jam, sementara Bee menunggu di luar untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Namun, disinilah kesalahan pertama yang nantinya akan menghancurkan ekspedisi mereka. Dalam jurnalnya, Ted menulis bahwa meskipun mereka sudah menjelaskan banyak hal kepada Joe, mereka tidak memberitahukan kejadian-kejadian aneh yang pernah mereka alami di sekitar gua tersebut. Seperti suara angin misterius, batu yang saling bergesekan, dan bahkan suara teriakan yang sangat menyeramkan. Mereka menganggap hal-hal itu tidak terlalu penting, dan keputusan itu mungkin adalah kesalahan besar. So there goes sort of what it looks like from behind the crawl. I can take my headlamp off and show you.
Setelah semuanya siap, Joe mulai masuk dalam lubang makam Floyd dengan mudah dan merangkak menuju gua misterius tersebut. Tak lama kemudian, Ted menyusulnya dari belakang. Okay, yeah. Can you just take the camera, Joe? Yeah, got you, bro. Thank you. That must be a fun shot. Yeah, bro, that is great. Akhirnya Ted berhasil keluar dari sisi lain gua. Namun karena terlalu bersemangat, ia langsung berdiri tanpa memakai helm. Dan kepalanya pun menghantam batu di langit-langit gua tersebut. Cool. So let me just grab my helmet. Oh, man. There you go, bro. No, I hit my head. Oh, man. Yo, wait. No. It's... Bro, okay, wait. Take it slow. Take it slow. Benturannya cukup keras hingga membuatnya terluka. Walaupun lukanya sempat diobati, kondisi Ted tidak memungkinkan untuk melanjutkan penjelajahan. Dengan sangat berat hati, ia meminta Joe untuk menjelajah sendirian. Joe pun pergi menjelajah lebih dalam sampai cahaya yang dia bawa pun tidak terlihat lagi oleh Ted. Ted yang tidak bisa menjelajah akhirnya memutuskan kembali untuk beristirahat bersama Bee. Namun, sekitar 20 menit kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam lubang tersebut, mereka melihat sedikit cahaya yang perlahan mendekat. Dan tak lama kemudian, Joe muncul kembali dalam kondisi yang sangat mengerikan. It's like, Joe! Can you hear me? Joe! What took you so long? Joe! Come on. Some blood. Joe, give me your hand. Joe, give me your hand. Joe, come on, man. Come on, be help him up, be. Come on. Joe, you okay? Oh, God. What happened to you? Joe, you okay? No. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan ia tampak sangat ketakutan. Tanpa mengatakan apapun, Joe langsung melepas semua peralatannya dan keluar dari gua itu. Ted dan Bee mencoba bertanya apa yang terjadi di dalam sana, namun Joe tidak menjawab apapun. Panjang perjalanan pulang, Joe hanya menatap lurus ke depan dengan tubuh yang terus bergetar. Beberapa hari kemudian, Joe benar-benar menghilang. Ia tidak menjawab telepon, tidak membuka pintu rumahnya ketika Ted datang, bahkan di tempat kerjanya ia mengambil cuti sakit dan menghilang tanpa kabar. Di dalam jurnalnya, Ted menuliskan bahwa kejadian pada tanggal 14 April 2001 yang mereka alami, atau yang dialami oleh Joe lebih tepatnya, benar-benar mengguncang dirinya dan juga Bee. Peristiwa itu membuat mereka berdua mulai memikirkan kembali semua yang terjadi di gua tersebut. Namun, entah kenapa, pada akhirnya rasa penasaran mereka masih lebih besar dari rasa takutnya. Ted dan Bee memutuskan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam gua tersebut. Ini udah aneh, temannya sudah merasakan sangat ketakutan dan bahkan menghilang, tapi mereka berdua masih ingin masuk ke dalam gua tersebut. Ya, kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Mereka sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menggali dan perluas jalur tersebut, dan mereka tidak ingin meninggalkannya begitu saja. Akhirnya, 2 minggu setelah kejadian yang menimpa Joe, tepatnya pada tanggal 28 April 2001, mereka kembali lagi ke gua itu. Kali ini mereka datang dengan persiapan yang lebih matang. Mereka bahkan memberitahu tim penyelamat tentang ekspedisi mereka. Selain itu, mereka juga dibekali sebuah alat komunikasi semacam telepon dengan kabel yang bisa mereka gunakan di dalam gua sana agar Ted bisa berkomunikasi dengan Bee. Dengan semua persiapan itu, mereka pun bersiap memulai perjalanan. Berbeda dengan ekspedisi sebelumnya yang selalu dipenuhi semangat dan rasa bahagia, kali ini suasana terasa sangat berbeda. Yang mereka rasakan sekarang hanyalah ketakutan. Meski begitu, mereka tahu bahwa mereka harus tetap melakukannya demi mengakhiri misteri yang ada di gua ini. You're probably thinking that we're rather irrational or naive, or I don't know if I can successfully convey to you how we feel. But you see this cave, it represents months of hard work, months of emotions, going from fear to pain, and from frustration to glory. See, B and I, we had to come back. We see it as an unspoken commitment, because you can't just abandon a commitment because of the fear of the unknown. Akhirnya mereka pun sampai di lubang yang mereka sebut makam Floyd tersebut. Ted kembali merangkak masuk melalui jalur sempit itu hingga sampai di gua misterius di seberangnya. Sementara itu, Bee mengoper perlengkapan Ted melalui lubang tersebut.
Setelah semua peralatannya sampai, Ted bersiap untuk menjelajahi lebih dalam. Look like people. All right. Hello? B? Can you hear me? How's everything looking on your side? I'm trying to hurry up here. So yeah, how's it going? Yep, you're coming through loud and clear. Good to hear from you. But yeah, everything's good this side. Just took a bit of a nap. Seiring berjalannya waktu, rasa takut Ted perlahan mulai berkurang. Mungkin karena kali ini ia memegang alat komunikasi yang memungkinkannya untuk tetap berbicara dengan B di seberang sana. Ted kemudian sampai di sebuah ruang gua dan untuk sementara mematikan teleponnya agar bisa fokus untuk menjelajahi gua tersebut. Di saat itulah ia kembali melihat batu oval yang aneh itu. Batu yang sebelumnya juga pernah ia lihat. Seperti sebelumnya, Ted kembali merasakan firasat yang tidak enak saat melihat batu tersebut. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia tidak tahu apa tepatnya. Di depan batu itu, Ted juga melihat sebuah jalur dengan langit-langit yang lebih rendah. Ia kemudian memutuskan untuk menjelajahi ruangan tersebut. Namun entah kenapa, jalur itu terasa jauh lebih gelap dibanding dengan area yang baru saja ia lewati. Ted kemudian menyalakan kembali teleponnya dan memberitahu B tentang apa yang ia lihat. Sedikit merasa lega, muncul karena setidaknya ada seseorang yang bisa ia ajak berbicara di dalam gua yang gelap tersebut. Setelah memastikan kabel teleponnya aman, tidak terindih batu atau apapun itu, Ted kembali mematikan alat komunikasinya dan melanjutkan penjelajahannya. Dan tepat pada saat itulah sesuatu terjadi di belakangnya. Ted mendengar suara yang sangat aneh. Awalnya terdengar seperti suara batu yang bergesekan, namun kali ini suaranya jauh lebih jelas dan sangat dekat. Bahkan Ted bisa mendengar dengan jelas bahwa suara itu seperti batu besar yang sedang didorong atau digeser, bukan lagi batu kecil yang saling bergesekan. Panik, Ted pun langsung berbalik berdiri dengan cepat. Namun karena gerakannya terlalu tiba-tiba itu, helmnya menghantam langit-langit yang sangat rendah itu hingga lampu yang terpasang di helmnya hancur. Ted pun terjatuh dan merasa sakit di seluruh tubuhnya. Untungnya helm itu melindungi kepalanya dari benturan yang sangat keras. Namun kini justru lehernya dan tubuhnya sangat sakit karena terjatuh. Yang lebih buruk lagi, kini lampu yang ada di helmnya sudah hancur dan sekarang ia harus berada dalam kegelapan total. Karena ketakutan, beberapa saat Ted hanya diam tanpa bergerak. Ia terlalu syok untuk melakukan apapun itu. Dalam kegelapan seperti itu, rasanya sesuatu bisa datang dari arah mana saja tanpa ia sadari. Namun akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengambil senter cadangan dan menyalakannya. Begitu lampu menyala, ia langsung mengarahkannya ke tempat asal suara tadi. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Meski masih ketakutan, Ted tetap mengarahkan senter ke arah ruangan itu sambil mengambil glow stick dari dalam tasnya. Untuk kalian yang tidak tahu, glow stick adalah semacam stick yang berisi cairan. Jika kalian patahkan, maka stick itu akan menghasilkan cahaya. Come on. Come on. Alright, damn it. Come on. Ia juga mencoba menyalakan teleponnya untuk menghubungi B, namun telepon itu tidak tersambung. Ia mematikan dan menyalakannya kembali, namun tetap saja tidak berhasil. Karena tidak punya pilihan lain, Ted memutuskan untuk terus bergerak. Dengan tubuh yang masih sakit, ia perlahan berjalan melewati ruangan tempat ia mendengar suara batu diseret tersebut. Di saat itulah ia kembali melihat batu oval yang tadi dia lihat sebelumnya. Sekali lagi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Namun kali ini bukan hanya firasat, ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Awalnya ia tidak tahu apa yang salah sampai akhirnya ia menyadarinya.
batu itu berpindah posisi. Suara batu yang ia dengar ternyata berasal dari batu oval itu yang sedang bergeser. Dan kini Ted menyadari kenapa teleponnya tidak berfungsi. Karena batu tersebut sekarang menindih kabel teleponnya hingga terputus. Ketakutan Ted pun semakin menjadi. Namun, apa yang ia lihat selanjutnya membuatnya lebih takut lagi. Di tempat di mana batu oval itu sebelumnya berada, Ted melihat sesuatu di lantai gua. Ia melihat sebuah lubang. Lubang yang tampak seperti jalur masuk menuju ruangan yang lain atau gua yang lain. Sebelumnya lubang itu tidak terlihat karena tertutup oleh batu oval. Tetapi sekarang setelah batu tersebut bergeser, lubang itu terlihat dengan jelas. Tidak percaya dengan apa yang lihat, Ted melemparkan glow stick-nya ke dalam lubang tersebut. Cahaya dari glow stick memperlihatkan bahwa lubang tersebut terlihat sangat rapih, seolah-olah dibuat dengan sengaja. Di saat itulah Ted tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat mengerikan, seolah-olah ada sesuatu di belakangnya. Ia ingin berteriak tetapi takut apapun yang ada di belakangnya akan langsung menyerangnya. Tanpa berpikir panjang, Ted langsung bergerak cepat menuju jalan keluar. Ia berlari cepat mungkin dalam gua yang sempit dan berbahaya itu. Beberapa kali ia terjatuh, tapi ia terus memaksakan dirinya untuk bangkit dan berlari. Akhirnya ia sampai di lubang tempat ia masuk tadi dan langsung merangkak keluar ke arah B. Sambil merangkak, ia berteriak kepada B. B, back up everything, get ready. B, back up, get out of here. There's something in here with us. There's something in here with us. Ia berteriak agar B segera mengambil semua peralatannya, membereskan semuanya dan kabur dari tempat itu. Karena ada sesuatu dalam gua itu bersama mereka. Awalnya B bingung dan panik, tetapi karena Ted terus-terusan berteriak, akhirnya B segera bersiap untuk pergi. Sementara itu Ted merangkak dengan panik tanpa menggunakan teknik yang benar. Tubuhnya terus terluka karena batu-batu tajam, tapi ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Bahkan walaupun Ted ingin cepat-cepat keluar dari celah tersebut, dia tetap harus mengumpulkan tenaga dan bernafas sejenak. Dan disitulah angin terasa berhembus dari belakangnya bersama dengan bau yang sangat busuk dan menyengat. Saking busuknya bahkan B yang berada di luar sana juga mencium bau busuk tersebut. Saat itu B akhirnya benar-benar menyadari betapa berbahayanya situasi mereka. Ia berteriak kepada Ted untuk bergerak lebih cepat. Ted merangkak semakin cepat agar dia bisa keluar dari celah tersebut. Walaupun semua tubuhnya terluka. Namun tengah perjalanan ia harus tetap berhenti kembali untuk mengumpulkan tenaga karena dia kehabisan nafas. Namun saat ia berhenti untuk bernafas, sesuatu terjadi. Ted mendengar suara langkah kaki dan juga sesuatu yang merangkak. Namun ia dan B sedang diam, tidak bergerak. Artinya hanya ada satu kemungkinan. Ada sesuatu yang sedang merangkak di belakangnya dan mengejar Ted. Karena panik, Ted langsung bergerak tanpa memikirkan apapun. Jika sebelumnya ia hanya memaksakan diri, sekarang adrenalinnya membuatnya benar-benar mengabaikan rasa sakit. Akhirnya ia berhasil keluar dari lubang tersebut. Ketika keluar, ia melihat B sudah mulai melarikan diri. Ted langsung menyusulnya sambil terus berteriak agar mereka segera keluar dari gua itu. Perjalanan dari Makan Floyd menuju pintu keluar gua membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan mereka juga harus memanjat menggunakan tali yang sudah mereka pasang sebelumnya. Nah, sampai di panjatan terakhir, Ted memegang tali untuk naik. Namun ketika dia menoleh ke arah belakang atau lebih tepatnya ke arah bawah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada sesuatu yang menarik talinya dari kegelapan. Ted langsung memanjat secepat mungkin. B sudah menunggu di atas dan berteriak agar Ted lebih cepat. Akhirnya, setelah perjuangan yang luar biasa, mereka pun berhasil keluar dari gua tersebut. Di luar, mereka terengah-engah sambil saling memandang. Tubuh mereka penuh dengan luka, wajah mereka pucat, dan untuk beberapa saat mereka tidak mampu untuk berkata-kata. Dan mereka berdua pun menatap ke arah gua tempat mereka keluar tadi, menyaksikan apakah akan ada sesuatu yang keluar memanjat dari tali yang mereka gunakan. Namun ternyata tidak ada apapun yang keluar. Kemudian B pun mengambil benda tajam untuk memotong tali tersebut yang terikat pada pohon agar apapun yang ada di dalam gua sana
tidak keluar dan tetap ada di dalam sana. Setelah itu, tanpa banyak bicara, mereka berdua pun pulang. 3 minggu pun berlalu, satu-satunya informasi yang kita dapatkan hanya berasal dari jurnal Ted. Ia menulis bahwa kejadian di gua itu membuatnya sangat trauma. Ia mengurung diri di rumah, bahkan sampai mimpi buruk. Di rumahnya pun, ia sampai tidak tenang dan tidak merasa aman. Sejak kejadian itu, Ted dan Bee juga tidak pernah berbicara dan bertemu lagi. Suatu hari, karena merasa tidak tenang, Ted memutuskan untuk pergi berkendara dan berhenti di sebuah tebing untuk melihat pemandangan, ya untuk menenangkan dirinya. Namun di sana, ia ternyata bertemu dengan Joe. Ketika mereka saling melihat dan saling bertatapan, keduanya langsung tahu bahwa mereka telah mengalami sesuatu yang sama. Ted menarik nafas dan mengajak Joe untuk kembali ke sana dengan kalimat, "Kita harus kembali." Lalu Joe hanya menjawab dengan, "Bagaimana dengan besok?" "Ya, besok siang bisa." Setelah itu mereka berpisah. Ted kemudian ke rumah Bee dan mengetuk pintunya. Ketika pintu terbuka, mereka hanya saling menatap dan hanya diam. Kemudian Ted berkata bahwa ia nggak bertemu dengan Joe dan mereka memutuskan untuk kembali ke gua itu. Dan Bee setuju. Keesokan harinya mereka kembali ke sana. Namun pertanyaannya adalah, kenapa Ted memutuskan untuk kembali ke gua itu? Ke gua yang memberinya trauma, ke gua yang memberinya pengalaman yang sangat mengerikan. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita dengar langsung alasannya dari Ted. It is now 10 a.m. on Sunday the 19th. And I'm doing better. I talked to Joe last night and Bee, and we decided we're going back. We're leaving for the cave in about 2 hours. You see, you're probably trying to understand why we decided to go back. And I don't know if I can pinpoint my motivation, but I think closure has a nice fit to it. Because I need to know what's at the end of that cave. I'm afraid I don't have a choice anymore. If I'm ever to experience restful sleep in my house again, I have to go back. If I ever want to walk in my home peacefully, I must return. To all my friends and family that have been watching these videos, I just wanted to say, don't worry, I'll be okay. I expect to arrive either later tonight or tomorrow morning by the latest. So if you're around and you want to stop by the house, I'll show you a video of what's beneath Floyd's tomb. But until then, this has been Ted's Caving Journal. So I guess I'll see you later. Dan itulah video terakhir yang pernah direkam oleh Ted. Setelah video itu tidak pernah ada kabar lagi tentang dirinya. Dan itulah akhir kisah creepypasta Ted Caving Journal. Menurut kalian, apa sebenarnya makhluk yang ada di dalam gua itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Ted dan teman-temannya di dalam gua yang gelap itu? Coba tuliskan teori kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.